Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Bahasan dalam pertemuan kali ini dalam mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1, yaitu berhubungan dengan pemeriksaan beban dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Hal yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka dimaknai sebagai beban yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Sifat dari beban dibayar di muka ini yaitu yang pertama adalah mempunyai masa manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun sehingga dikelompokkan menjadi aset lancar. Yang kedua, beban dibayar di muka ini dimaksudkan sebagai beban yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Dalam artian bahwa sebenarnya beban dibayar di muka ini dibayarkan terlebih dahulu, namun untuk aktivitas biaya yang akan terjadi pada periode berikutnya. Sifat yang ketiga yaitu bagian dari beban dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Ini kalau berhubungan dengan periodenya lebih dari 1 tahun. Contoh dari beban dibayar di muka yaitu asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, terus biaya lainnya yang dibayar di muka seperti biaya iklan dibayar di muka dan lainnya. Karena tadi disinggung salah satu contoh dari beban dibayar di muka yaitu pajak dibayar di muka, maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pajak dibayar di muka, yaitu pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk pajak pertambahan nilai. Contoh dari pajak dibayar di muka yaitu PPh 22, pajak penghasilan pasal 22 dari impor barang, PPh 23 dari aktivitas bunga, dividen, royalti dan manajemen fee, dan PPh 25 yang merupakan setoran massa pajak penghasilan, serta PPN masukan, di mana PPN ini atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan melakukan transaksi pembelian barang atau jasa yang dikenakan pajak. Itu pengertian dan contoh dari pajak dibayar di muka. Mengapa beban atau biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka ini perlu dilakukan yang namanya pemeriksaan atau audit? Karena ada beberapa tujuan dilakukannya pemeriksaan biaya atau beban dan pajak dibayar di muka ini. Yaitu yang pertama adalah memeriksa keberadaan internal kontrol baik biaya atau beban dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai beban dibayar di muka. Tujuan yang ketiga adalah memeriksa apakah beban dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan sudah dicatat sebagai beban tahun berjalan.
Yang keempat, memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode, baik akhir bulan untuk pajak pertambahan nilai atau akhir tahun untuk pajak penghasilan. Yang kelima adalah memeriksa kesesuaian penyajian beban dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan, apakah sesuai dengan standar yang dipergunakan secara umum di Indonesia, yaitu PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Itu beberapa tujuan dilakukannya pemeriksaan biaya atau beban dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Adapun prosedur dalam pemeriksaan biaya atau beban dibayar di muka dan pajak dibayar di muka, yaitu dibagi menjadi dua prosedur pemeriksaan. Yang pertama adalah compliance test atau pemeriksaan kepatuhan, dan yang kedua adalah substantif test. Nah, untuk pemeriksaan compliance test terhadap beban dan pajak dibayar di muka ini, tahapan yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal kontrol baik dari biaya atau beban dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Biasanya menggunakan internal control question yang tercakup dalam pengeluaran kas dan bank. Selanjutnya melakukan tes transaksi atau compliance test terhadap aktivitas beban atau biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka dengan menggunakan sampel pengeluaran kas dan bank, dan sampel dipilih secara random. Itu tahapan pertama terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan beban dan pajak dibayar di muka pada compliance test. Selanjutnya dari aktivitas tersebut, maka kita menarik kesimpulan mengenai internal kontrol terhadap biaya dan beban dibayar di muka serta pajak dibayar di muka. Jika auditor tidak menemukan kesalahan, maka internal kontrol biaya atau beban dibayar di muka dan pajak dibayar di muka itu dapat dinyatakan berjalan efektif, dan substantif test terhadap rekening beban atau biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka cakupannya dapat dipersempit kembali. Itu tujuan untuk melakukan pemeriksaan atau prosedur dalam pemeriksaan terhadap compliance test pada biaya atau beban dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Salah satu contoh dari beban dibayar di muka yaitu sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Maka prosedur pemeriksaan substantif test terhadap sewa dibayar di muka yaitu tahapan pertama adalah minta rincian atau schedule terkait dengan sewa dibayar di muka tersebut pada tanggal neraca. Yang kedua, lakukan cek ketelitian perhitungan matematisnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu cocokkan saldo sewa dibayar di muka per tanggal neraca dengan saldo buku besarnya. Tahapan yang keempat dalam prosedur pemeriksaan substantif test ini adalah cocokkan saldo awal dari sewa dibayar di muka tersebut dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Selanjutnya yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran sewa dibayar di muka di tahun berjalan dan periksa list agreement-nya jika sudah dilakukan di compliance test. Terus direfer ke kertas kerja compliance test-nya. Tahapan yang keenam yaitu cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa
ke buku besar biaya sewa. Tahapan yang terakhir adalah yang ketujuh, buat usulan audit adjustment-nya. Hal ini jika diperlukan atau dilakukan yang didapat temuan mengenai kesalahan dalam pengakuan atau pencatatan terkait dengan sewa dibayar di muka tersebut. Contoh lain yang berkaitan dengan beban dibayar di muka yaitu premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Maka prosedur pemeriksaan substantif tes terhadap premi asuransi dibayar di muka yaitu yang pertama adalah minta rincian premi asuransi yang dibayar di muka tersebut per tanggal neraca. Selanjutnya, yang kedua adalah lakukan pengecekan secara matematik akuransinya terhadap perhitungan yang dilakukan dalam premi asuransi dibayar di muka tersebut. Tahapan yang ketiga adalah cocokkan saldo premi asuransi dibayar di muka per tanggal neraca dengan saldo buku besar pada premi asuransi dibayar di muka. Tahapan yang keempat, cocokkan saldo awal yang berkaitan dengan premi asuransi dibayar di muka dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Tahapan yang kelima adalah lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Tahapan yang keenam adalah periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian terhadap premi asuransi dibayar di muka tersebut. Selanjutnya yaitu cocokkan atau time up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Tahapan yang kedelapan adalah melakukan pemeriksaan apakah nilai pertanggungan dalam insurance coverage itu dapat cukup atau tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil mengenai nilai pertanggungannya. Tahapan yang kesembilan adalah perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat banker klausal atau pasal dalam polis asuransi yang menyebutkan tentang masalah kerugian jika ada klaim dibayarkan oleh pihak perbankan. Tahapan yang terakhir yang ke-10 yaitu buat usulan audit adjustment. Hal ini jika diperlukan bila mana ditemukan dalam prosedur pemeriksaan substantif tes terhadap premi asuransi dibayar di muka ini ada beberapa hal yang dirasa dalam pencatatannya tidak sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan. Contoh lain dari beban dibayar di muka yaitu biaya iklan dibayar di muka atau prepaid advertising. Sehingga prosedur pemeriksaan terhadap biaya iklan dibayar di muka, tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama adalah minta rincian berkaitan dengan beban iklan dibayar di muka tersebut per tanggal neraca. Selanjutnya, lakukan pengecekan secara footing dan cocokkan saldo akhir dari biaya iklan dibayar di muka tersebut ke buku besar saldo awal, selanjutnya ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Tahapan yang ketiga adalah lakukan pemeriksaan terkait dengan bukti pembayaran dan surat perjanjian baik iklan di TV ataupun iklan yang di lainnya, dan bukti pembelian terhadap barang souvenir yang dipergunakan untuk aktivitas periklanan. Tahapan yang keempat adalah periksa kebenaran pembebanan ke biaya iklan. Untuk biaya atau barang souvenir harus dilakukan stok opnam pada akhir tahun terlebih dahulu. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah barang souvenir yang masih tersedia di perusahaan, sehingga kita akan mengetahui
berapa nilai rupiah dari barang souvenir tersebut yang belum terpakai untuk proses atau aktivitas periklanan yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan prosedur pemeriksaan substantif tes terhadap pajak dibayar di muka atau prepaid tax ini ada beberapa tahapan yang merupakan penambahan dari aktivitas pemeriksaan sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama adalah minta rincian terkait dengan pajak dibayar di muka tersebut pertanggal neraca. Rincian tersebut itu bisa per jenis pajaknya atau dicampur terkait dengan rincian tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah lakukan cek secara voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar mengenai saldo dari pajak dibayar di muka tersebut. Tahapan yang ketiga, terutama untuk pajak penghasilan atau PPh, itu perlu dilakukan perbandingan dengan pajak dibayar di muka yang ada di rincian dengan SPT PPh atau pajak penghasilan badan yang dimiliki oleh perusahaan. Tahapan berikutnya yang keempat adalah untuk pajak pertambahan nilai. Dalam hal ini adalah PPN masukan, perlu dilakukan perbandingan angka dengan pajak dibayar di muka yang ada dalam rincian tersebut dengan SPT masa untuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Itu aktivitas atau prosedur pemeriksaan substantif tes terkait dengan pajak dibayar di muka. Demikian materi pemeriksaan akuntansi 1 yang berkaitan dengan pemeriksaan beban atau biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Terima kasih.